Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Ceretno pada edisi Senin 19 Januari 2026. Dan tentunya informasi terbaru dan juga teraktual masih dalam atau juga sejalan dengan insiden yang terjadi di Kabupaten Pangkep mengenai korban kedua pesawat ATR 42500 yang ditemukan 300 meter dari titik korban pertama. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Nurul dari Kabupaten Maros. Selamat sore rekan Nurul. Selamat sore Vio, selamat sore Tribuners. Iya baik, rekan Nurul dapat disampaikan kapan tepatnya korban kedua ini ditemukan? Tepatnya pukul berapa? Silakan. Ya, baik Tribuners dapat disampaikan, tim SAR gabungan berhasil mendapatkan maksud saya melakukan evakuasi, maksud saya menemukan satu korban lainnya dari pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Maloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin 19 Januari 2025. Korban kedua ini ditemukan di kedalaman 500 meter dari lereng Gunung Bulu Saraung, Tribuners, dan untuk jarak dari korban pertama dan korban kedua berjarak sekitar 300 meter. Perlu diketahui bahwa sehari sebelumnya juga telah ditemukan korban pertama berjenis kelamin laki-laki di kedalaman 200 meter yang ditemukan oleh warga setempat, dan kemudian pada hari selanjutnya, sehari setelahnya juga ditemukan korban yang berjenis kelamin perempuan di kedalaman 500 meter dari lereng puncak Gunung Bulu Saraung, Tribuners. Baik, berarti untuk informasi mengenai laporan penemuan korban kedua ini ada pelaporan atau juga dihimpunnya dari rekan tim SAR atau mungkin ada informasi dari mana nih? Ya, untuk korban yang kedua ini ditemukan pukul 14:10 waktu Indonesia Tengah oleh tim SAR gabungan, Tribuners, dan saat ini tim SAR gabungan masih menunggu untuk proses evakuasi karena kendala di lokasi ini sangat berkabut dan juga turun hujan, Tribuners, sehingga menyulitkan untuk proses evakuasi, dan diperkirakan untuk proses evakuasi ini akan dilakukan dengan dua cara, yakni melakukan dengan jalur darat dan juga jalur udara, Tribuners. Berarti kendala utama yang dihadapi dalam proses evakuasi hari ini apakah masih sama dengan di hari sebelumnya? Ya, benar sekali, Vio. Memang kondisi di Bulu Saraung ini sangat berkabut, dan juga hingga saat ini juga cuaca sangat tidak menentu, sehingga untuk helikopter tiba ataupun mendarat di lokasi tersebut agak kesulitan karena memang juga sedang turun hujan, dan memang agak kesulitan untuk dilakukan evakuasi jalur udara untuk jenazah yang telah ditemukan di hari sebelumnya dan juga yang telah ditemukan hari ini, Tribuners. Ada informasi lain juga rekan Nurul mengenai selain korban, temuan apa saja yang kemudian ditemukan juga di sekitar lokasi penemuan korban kedua ini? Iya, hingga saat ini Tribuners memang sudah ada beberapa puing-puing yang ditemukan sejak hari kemarin, seperti jendela, ekor pesawat, dan juga badan, dan juga kemarin pada malam kemarin juga ditemukan kotak berwarna orange yang diduga sebagai black box, namun ternyata setelah dilakukan identifikasi ternyata adalah alat pemancar radar, Tribuners, seperti itu. Berarti hingga saat ini di hari ini tepatnya Senin 19 Januari ya, total berapa personel SAR yang dikerahkan? Ya, saat ini sudah ada kurang lebih 120 personil gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pencarian 10 korban dari pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung ini, Tribuners. Dan proses pencarian personil gabungan ini dibagi menjadi 4 sektor dan disebar di beberapa titik yang berada di sekitar penemuan dari puing-puing pesawat ATR 42500 tersebut, Vio. Informasi yang tadi disampaikan oleh rekan Nurul bahwa tentu ada beberapa bagian pesawat dan juga kemudian ada beberapa puing-puing juga dari pesawat yang telah ditemukan. Nah, ini akan kemudian diserahkan kemana? Apakah sudah ada informasi bahwa setelah dikumpulkan lalu akan diserahkan ke pihak berwajib? Pihak berwajib yang dimaksud ini ada dari pihak mana? Ya, untuk puing-puing dan juga korban yang telah ditemukan di puncak Gunung Bulu Saraung ini nantinya akan diserahkan ke tim DVI Mabes Polri yang nantinya akan dilakukan proses identifikasi, dan hingga saat ini informasi yang berhasil kami peroleh sudah ada keluarga dari korban yang telah melakukan
pengambilan sampel DNA di lokasi tersebut, Tribuners. Dan hingga saat ini di Bandara Sultan Hasanuddin juga telah didirikan posko untuk keluarga korban untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan proses pencarian dari korban tersebut, Tribuners. Berarti kami menunggu update terbarunya rekan Nurul, bagaimana yang bisa dilaporkan dari Bandara Sultan Hasanuddin ataupun juga di area sekitar yang juga berkaitan dengan topik yang memang lagi kemudian menjadi insiden dan perhatian secara nasional juga. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Nurul, terima kasih. Dan berikut untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dari yang telah dihimpun oleh rekan Nurul, juga pernyataan dari Kepala Basarnas Republik Indonesia, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, saat melakukan konferensi pers di kantor Basarnas Makassar. Selamat menyaksikan tayangannya. Deteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut, Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan, atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Artinya bahwa teman-teman bagi yang tahu persis wilayah bahwa di Bulu Saurung pegunungan ini memang cukup terjal. Kalau tingginya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi pada saat jurang yang ada ini memang berupa hampir tegak lurus di 90 derajat. Dengan kondisi di situ sebagian besar memang bebatuan. Pak, kalau ke korban pertama kemarin kan itu banyak sekali doorstop. bagi posisi Pak, ada yang ke lokasi, ada yang di sini. Posisi agak sadar di kepalanya mereka. Kamera rata. Potensi sisa. Ya benar, Pak. Yang pertama dengan korban kedua jaraknya berapa, Pak? Pak, kalau jenazah yang pertama Posisinya sekarang di mana, Pak? Iya, jadi saya sampaikan yang pertama posisi korban berada tadi sudah saya sampaikan maupun BNPB untuk bisa dibantu dengan lebih tebal lagi. Karena itu kita sudah berkomunikasi baik. Pak, seperti apa perkembangan hari ini, Pak, untuk pencarian, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih atas kesetiaannya kita tergabung bersama-sama dalam proses pelaksanaan kegiatan operasi kemanusiaan. Tentunya teman-teman menjadi kepanjangan tangan daripada kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkembangan operasi yang telah kita laksanakan. Kembali lagi yang ingin saya sampaikan adalah ungkapan rasa duka yang sangat mendalam kita semuanya atas musibah yang terjadi, sehingga di awal tahun ini kita mendapatkan ujian khususnya yang menimpa dalam dunia penerbangan. Kemudian yang juga teman-teman ketahui, alhamdulillah kurang dari 24 jam bahwa lokasi kejadian kecelakaan sudah bisa kita temukan. Dan fokus dari operasi yang kita laksanakan adalah pencarian terhadap korban. Saat ini kita terfokus dalam pemanfaatan golden time. Kita semuanya berharap bahwa operasi yang kita laksanakan bisa segera menemukan dan juga mengevakuasi korban, dan harapan kita dalam kondisi selamat. Di lapangan kita memang sudah menemukan beberapa tanda-tanda, kemudian bukti-bukti, dan ini sedang dalam proses. Kalau itu bagian dari pesawat, kita dalam rangka kita kumpulkan, nanti kita akan serahkan kepada KNKT. Begitu juga korban yang sudah ditemukan juga nanti akan kita serah terimakan kepada DVI Mabes Polri. Pak, ada temuan baru enggak hari ini, Pak? Jadi saya sampaikan dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan. Kemarin kita sudah menemukan satu korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan satu korban. Berarti sudah dua. Iya. Kondisi korban kedua ini bagaimana, Pak? Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko atau belum? Yang ingin saya sampaikan, saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Bang? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Pak, korban kedua ya, Pak? Korban kedua ya, Pak ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan. Pak, pukul berapa nih? Jam berapa Pak ditemukan, Pak? Masih selamat atau Saya sampaikan tentunya itu bukan ranah kita. Tapi sudah ini, Pak ya? Iya, sementara untuk yang sudah kita temukan dalam kondisi mild. Pak, pukul berapa Pak ditemukan mayat yang kedua ini, Pak? Maksud saya korban kedua, Pak. Kira-kira di 15 menit yang lalu. Ada iPhone yang ditemukan terhubung dengan smartwatch dan melakukan
terdeteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut, Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan, atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Artinya bahwa teman-teman bagi yang tahu persis wilayah bahwa di Bulu Saurung pegunungan ini memang cukup terjal. Kalau tingginya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi pada saat jurang yang ada ini memang berupa hampir tegak lurus di 90 derajat dengan kondisi di situ sebagian besar memang bebatuan. Pak, kalau ke korban pertama kemarin kan itu Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato.
Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.